Kita melihat mereka para ulama ini ada di hadapan kita, mereka para sholihin. Mereka mendapatkan derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab apa? Karena sebab mereka itu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini menjadi orang-orang yang mulia, derajat pangkat yang tinggi di sisi Allah karena ketaatan mereka kepada Allah dan ketaatan mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yuti'illah faqad faza fawzan azima. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Disebutkan dalam cara lain, ainala ghayata matlubih. Dia meraih paling tinggi puncak apa yang dia bisa meraihnya. Tentu bukan cuma urusan dunia saja, tapi dunia sampai dengan akhirat. Mereka para ulama kita ini, para aulia adalah qudwah hasanah, contoh yang baik bagi kita semuanya. Kita itu nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak menangi Nabi. Mereka para sahabat yang ikut menangi Nabi, tahu seperti apa Nabi. Alhamdulillah diteruskan oleh para tabiin, tabiin terus tabiin sampai kepada para ulama yang kita saksikan, yang kita lihat seperti apa mereka ini. Maka mereka ini adalah qudwah hasanah, contoh yang baik bagi kita semuanya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan asyan kullu syan fi hifdhi amalis salafin as-salih min akhlaqihimul mahmudah. Satu kebesaran, satu keistimewaan yang sangat luar biasa adalah bagaimana kita menjaga, merawat tradisi amalan para pendahulu kita, para salaf kita terdahulu, akhlak-akhlak mereka yang mulia. Itu yang membuat mereka mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan di sisi Allah. Sungguh mereka ini bukan menjadi mulia karena hartanya, bukan menjadi mulia karena jabatannya, tapi mereka menjadi mulia karena ilmunya dan juga karena amalnya. Maka itu kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang mulia, meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti langkah mereka. Contoh ada di depan kita, kita melihat, menyaksikan. Al-Habib Abdullah mengatakan, laqad darajal asraf min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wa fadli. Para salaf dulu, sebelum mereka ini, di zamannya Habib Abdullah ada, para salaf kita itu dulu, mereka itu punya niatan, punya cita-cita, nailul makarim wal fadli, meraih kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Di mana? Bukan di mata manusia. Kemuliaan bukan di mata manusia. Kemuliaan, kedudukan yang tinggi ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi prioritas mereka. Itu yang menjadi harapan mereka dalam kesempatan hidup yang diberikan di atas dunia ini. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun mendapatkan meraih kedudukan yang mulia, derajat yang tinggi ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis haul seperti siang hari ini juga termasuk majelis untuk kita mengobati hati kita ini. Hati kita ini yang merupakan mahal nadratillah, tempat Allah melihat, tempat Allah memandang kita. Allah nggak melihat bentuk kita, Allah nggak melihat
majelis seperti ini adalah majelis dakwah lidai qulubina, majelis untuk kita mengobati penyakit-penyakit hati kita. Hati kita ini penuh dengan berbagai macam penyakit hati. Ya sombong, ya ujub, ya suudzon, ya macam-macam, ya hubbil dunia, hubbil jahwa, kulsyik. Itu yang ada dalam hati kita. Maka dengan berkat para aulia, dengan berkat para ulama, kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan buyar selesai dari majelis ini, Allah bersihkan hati kita semuanya, Allah sucikan hati kita semuanya ini. Doa mungkin sering kita panjatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita minta kepada Allah, kita panjatkan, kita mohon minta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghil. Kita minta, mohon kepada Allah, jangan sampai ada di dalam hati kita ini rasa benci, dengki, iri dengan orang-orang yang beriman. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau memandang kepada Ka'bah, beliau sampaikan, innallaha syarrafan wa 'azzaman wa karraman. Wahai Ka'bah, sesungguhnya Allah itu muliakan engkau, Allah agungkan engkau. Wal mu'minu, sedangkan seorang mukmin itu a'zamu hurmatan indallah minka. Seorang mukmin itu lebih tinggi, lebih agung kemuliaannya dibanding engkau, wahai Ka'bah. Seorang mukmin itu nilainya di hadapan Allah lebih agung, lebih mulia ketimbang bangunan Ka'bah. Kemudian bagaimana kita itu bisa menanamkan dalam hati kita ada rasa benci dengan orang-orang mukmin, ada rasa dengki dengan orang-orang mukmin, dengki dengan ulama, dengki dengan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, dengki dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah sucikan hati kita semuanya. Daripada kita itu menanamkan benci, dengki, lebih baik kita tanamkan kebahagiaan, gembirakan orang, nyenangkan orang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alaf marak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin, menyenangkan orang, gembirakan orang, Allah berikan imbalan. Allah berikan imbalan. Allah menciptakan dari kegembiraan tersebut 70.000 malaikat yang terus akan membacakan istighfar, memintakan ampunan untuk dia sampai dengan kelak hari kiamat. Daripada kita itu benci dengan fulan, gak senang dengan fulan, ngeritik fulan, lebih baik kita gembirakan orang. Fadilah, pahala yang besar yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mensifati para penghuni surga itu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah cabut dari hati mereka, dada mereka itu rasa dengki, rasa benci, sehingga mereka ketika nanti hidup ada di dalam surga, gak ada di dalam surga itu orang benci dengan fulan, orang gak senang dengan fulan. Semuanya seperti satu saudara, semuanya dengan hidup rukun damai. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
Salah satu murid beliau juga mengatakan, kita ini baru sadar kalau ternyata kita hidup di atas dunia ketika Habib Ali meninggal. Baru sadar, oh ternyata kita masih di dunia. Mereka menganggap semasa hidup Habib Ali seakan-akan mereka ada di dalam surga, karena dari ujung-ujung kota, dari ujung kota Sewut sampai ujung kota Sewut, lahat yatahassan, gak ada orang bertikai, orang tukaran, orang gegeran, gak ada sama sekali. Sehingga seakan-akan seperti mereka berada di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi semua hajat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan karunia anugerahnya kepada kita semuanya, berkat daripada orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, para ulama kita, syiban kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat afiat kepada beliau, Allah berikan panjang umur juga kepada kita semuanya, Allah berikan sehat afiat kepada kita semuanya, sehingga insya Allah Allah takdir lagi kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdir kita kembali untuk bisa berjumpa di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini bukan majelis yang terakhir bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan yang lebih mulia lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pandu program sami wonten ing asunallah mugi ana ingkang dipun aturaken Al Habib Amri bin Askar tansah dadosaken gampil kula panjenengan sami nindakaken napa ingkang dipun kisahkan saking para auliya, para kekasih kasih Allah, sehingga kula panjenengan sami yang saling menyusul rencana lagi akan ditani amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenengan pun Al Habib Amri bin Askar katuraken gumangun ingkang tanpa pindah. Para rawuh ingkang minulya